Selamat Selamat malam. malam. Iya, kembali lagi ketemu sama kita bertiga. Ada saya Rama Genjreng. Saya Riko Ramanda. Saya Ganesha Mahendra. Kita lagi gibah. Udah seperti biasa Hah? ya. Oh iya, helm kamu di mana helm? Oh iya, Helm. saya Kita selalu harus mematuhi protokol kesehatan. Iya, prokes ya. ya. Mohon maaf Oke. ya. Di kesempatan kali ini di malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kita akan memvikol seorang tamu istimewa. Entertain. Ini kita Entertain. akan sedikit berbeda ya. Biasanya Iya. kita review makanan, kita datang ke tempat-tempat UMKM untuk promo seperti itu ya. Dan ini kita bakal ngobrol via video call. Nah, via video call kita kali ini kita akan menghadirkan seorang MC, Master of Ceremony, yang notabene beliau mempunyai usaha banyak sekali. Dari mulai usaha taman kanak-kanak, kemudian dia MC-nya selalu melancong ke Jakarta, Surabaya, Jogja. Emang di rumahnya Surabaya. Langsung aja. Tapi dia endorse-nya juga banyak banget loh guys. Oh, boleh dibagi dong. Wow. Jangan harap Hasilnya kamu. aja. Boleh endorse-nya itu nanti ke Gibah. Oke. Langsung aja kita akan mengundang. Ini dia Mas Rian Mumun. Selamat malam. Selamat malam. Wow. Senang sekali saya diundang, walaupun belum ada siapan ini. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas. Gimana kabarnya di sana? Ya, jadi di on the road ya, biasanya kan ada yang namanya on the road. Kita gibah Gibah on the road, yang tapi gibahnya bermanfaat, positif ya. Mas. Nah, bukan gibah-gibah yang negatif. Oh, yang negatif di luar. Bahasa Surabaya. Pas nggak ada kamera kita gibahnya negatif ya. Oh iya, kalau kamera off pasti negatifnya keluar semuanya. Mas Rian, Ya, bagaimana kabar Surabaya hari ini Mas? Surabaya seperti biasa masih apa ya? PPKM ya? PPKM. Ya, PPKM sama kayak PSBB, cuma sebetulnya itu Surabaya biasa-biasa aja. Tetap mereka beraktivitas, cuman yang membedakan adalah untuk rekan-rekan event organizer tidak mendapatkan izin keramaian. Iya. Berarti sama dengan kita semua di Sama sini dengan kita ya. semua. Saya Kesini beda. untuk Mas Rian kesibukannya apa selama PPKM ini? Atau lebih hanya Ya, di masa pandemi ini? corona ya. Ya, kalau ngomong masalah pastinya semuanya terhambat karena masih ada sih beberapa, cuma tidak seramai dulu. Biasa itu kalau ngomongin akhirnya jadi riak. Dan dulu memang dalam seminggu berapa kali kan, termasuk kalian berapa kali kan. Bahkan Iya. job-job ini sedikit curhat ya. Awal pandemi corona pada saat bulan Maret ya, bulan Maret di tahun 2020 ya. Saya itu cancel MC 14 event. Mulai pada bulan Maret itu cancel 14 event. Pertama saya tidak bisa menerima karena saya pikir cuma beberapa kayak flu burung ya. Flu burung itu kan gejala manuk pilek itu kan cuma sebentar. Ternyata pandemi corona ini lebih lama. Oke, terus? Lah bener ya, manuk pilek kan dia. Iya. Pilek kan? Ya, burung manuk kan, manuk pilek. Oke. Nah, itu kan cuma sebentar. Akhirnya saya cancel gitu kan. Karena sepihak-sepihak ternyata berita semakin berkembang, ternyata semua ya ada namanya istilah-istilah lockdown lah, istilah yang dimana harus PSBB. Akhirnya saya mengikhlaskan itu 14 event tidak saya lakukan, memang tidak diperbolehkan pada saat itu, sehingga saya memang saya sebetulnya tidak nganggur sih. Alhamdulillahnya pada saat pandemi corona memang semuanya pada saat awal, karena pekerjaan saya kan di dunia aspal jalan, akhirnya berkaitan dengan dinas PU dan dengan pemerintah setempat, dananya dialihkan. Nah, itu yang bikin saya kaget, itu semua proyek-proyek semua berhenti pada awal-awal. Tapi sebelum saya menjadi MC, sudah jadi MC sih, cuman saya berpikir pada saat itu tidak hanya pandemi corona, MC sampai kapan ya? Paling nggak saya menyiapkan sesuatu untuk ketika saya tidak laku lagi di dunia MC. Nah, setelah pandemi corona, saya mengerjakan aspalnya pasti insya Allah jalan. Terus yang karena saya itu kan senang di dunia entertain, untuk MC otomatis kan nggak berhenti, cuman kan tersendat-sendat. Paling yang lama pasti MC wedding. Untuk catering, padahal itu memang konsentrasi catering. Akhirnya
MC wedding cuman ya gitu kan, kalian juga tahu kan, hanya beberapa aja yang bisa, tamunya juga berapa, aturannya banyak gitu kan. Saya akhirnya banyaknya MC-nya di webinar kayak kemarin. Alhamdulillah lah beberapa kayak Pertamina masih sama kayak beberapa instansi pemerintah sama beberapa webinar kayak konsultasi gitu kan. Tapi kan tahu sendiri kalau misalkan kita MC webinar itu kan tidak sih off air kan, kalian nggak bisa langsung enak, banyak sekali aturan. Tapi itu yang perlu dijalani. Nah pada saat pandemi corona, akhirnya saya mencoba untuk hal yang baru, yaitu endorse. Tapi kalau endorse biasa, Rama tahu endorsement Makaji Mumun. Jadi seorang emak-emak itu yang kreatif saya untuk masa saya untuk berdandan ala ibu-ibu tanpa anggaplah kayak seperti dekador ya, tapi tidak seperti itu, cuman kita hanya promo aja. Awalnya itu bantu adik sih sebenarnya, bantu adik saya kandung itu kan bisa kayak gitu kan, coba aja, oke, kita bikin berbeda. Akhirnya pertama 1, 2 beda-beda karakter gitu. Ternyata si klien ini dari teman-teman atau orang yang melihat Instagram saya, bilangnya minta mengkaji. Nah disitulah saya, ternyata endorse begini ya. Asalnya tahu karena saya pengennya kan bantu mereka untuk berjualan di saat pandemi corona. Ternyata mereka minta saya untuk kalau teman sih bantu ya, tapi kalau termasuk Mas Rama ini, Mas Rama masih gitu kan. Nanti temanku juga mau endorse lagi, Mas. Temanku mau endorse lagi katanya. Oh boleh, siap. Nah akhirnya saya dilirik lah sama beberapa perusahaan besar ya. Ada perusahaan besar yang ya sifatnya profesional untuk endorse gitu aja. Sama endorse, cuman ya ada kerjaan lain akhirnya mencoba untuk bikin, kan seneng nyanyi. Awalnya sih cover lagu. Ternyata cover lagu itu bukan lagunya, yang bukan lagu saya yang ini. Malah tolong Mas Nun, saya bisa dibikinkan enggak nih gitu kan. Akhirnya saya punya tim kreatif. Kenapa juga enggak ya? Ternyata tantangan itu banyak. Bisa enggak bikin iklan? Bisa bikin kayak ini, kayak model-model teman-teman bikin kayak gini kan, pakai OBS, pakai apa, bikin itu akhirnya bisa. Ya mau tadi sempat sedikit, ini tim saya juga lagi bekerja. Nah ini lagi mau kerjain tapi santai-santai. Nah jadi kerjaan, jadi selama pandemi corona saya mencoba hal yang baru, dipaksa untuk kreatif. Akhirnya saya mengerjakan, kalau TK kan pastinya kan kelas kan pasti kan tutup, tapi mereka belajarnya online. TK itu mau orang tidak mampu, jadi tidak jadi masalah. Cuman yang jadi permasalahan adalah kita tidak bisa belajar tatap muka. Iya. Kalau misalkan bisnis kan di MC, ya saya tetap menjalankan bisnis aspal dan ekspedisi, sama bikin bukan saya ngonten, tapi saya bikinkan orang untuk mungkin iklan, title, bikin untuk Tetap ya. teaser. Tetap ada income ya setidaknya ya. Iya, sebetulnya saya nggak bisa, tapi saya memfasilitasi mereka, anak-anak muda, anak-anak yang masih kuliah, yang pengen butuh pekerjaan tambahan income. Oke, kalian bisa editing, bisa audio, karena kalau editing video kebanyakan mereka bisa, tapi yang nggak bisa adalah untuk editing audio. Alhamdulillah kemarin saya bikin audio audio, saya diminta untuk melatih vokal grupnya Untak sampai bikin videonya, dan alhamdulillah dapat nomor gitu. Asik. Jadi selama pandemi corona pastinya banyak bisa dikerjakan sebetulnya, cuman ya kita harus bisa menyesuaikan diri sebetulnya, harus menyesuaikan diri aja. Kalau semakin kita mengeluh pada pemerintah, nggak akan selesainya. Karena kenapa kita nggak boleh seperti itu? Karena pandemi corona ini kan banyak sekali kan unsur-unsurnya, unsur kesehatan, unsur politisnya, unsur dagangnya. Nah. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah itu kita harus benar-benar melihat peluang itu. Intinya seperti saya itu sih, prinsip saya sih mengubah hambatan menjadi peluang sih. Benar Gitu. sekali, luar biasa itu prinsipnya. Atau ditiru nih ya. Setidaknya di era pandemi kita kan banyak yang nggak ada kerjaan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Kita masih diberikan kesibukan, itu masih bersyukur ya. Paling Iya, nggak waktu itu, kita pandemi
kita harus kreatif. Gimana kita tetap harus bisa bertahan hidup. Iya, benar. Oke. Maka dari itu keren banget ya untuk Karyan sendiri ini banyak sekali kesibukannya ya. Benar. Kalau entertainnya masih Tersendat. ada yang lainnya. Ada yang lain. Ini duitnya banyak Iya. loh. Oh ini. gitu tuh, boleh dibagi. Bilangin kok. Anu ya apa? Pinjam dikit aja. Pinjam tapi nggak ngebalikin ada nggak? Nggak berbunga. Apa? Ada nggak pinjem duit tapi yang nanti ngebalikinya saenak udelnya gitu? Bahkan nggak ngebalikin. Oh, bisa. Saya kalau misalkan seperti itu gampang. Saya sudah ada yang namanya tim santet, tim jepun. Nggak balikin saya. Bukan perutnya kok. Saya bukakan apa di perutnya. Tapi untuk kondisi di apa Surabaya sendiri, masalah PPKM dan PSBB seperti apakah? Ataukah mungkin ini lagi ngerjain, timnya lagi ngerjain ini, jadi Ngerjain MC-nya. ngerjain MC-nya. Ini kayaknya videonya delay nih. Ini kayaknya video delay, tapi suara nggak delay ya kayaknya ya. Iya, Iya. tenang aja. Tapi Nanti video ada apa-apa. tim Nah, yang tadi kan- dari tim kita yang Nah, akan masalah yang membenarkan suara yang semua, dengar, kan. Mas. Nah, yang saya kerjakan tadi itu adalah satu project dari satu perusahaan swasta yang mau dibikinkan untuk kinematiknya tentang mulai dari company profile. Jadi mulai dari kantor produksi sampai dengan mendistribusikan. Nah, seperti itu. Kita Pak Omas dibuatin, Mas. Jadi kenapa saya di situ? Saya memang jujur aja saya banting harga sih. Kalau mereka ke orang-orang yang profesional, ini harganya mahal. Tapi saya coba saya dikasih contohnya seperti apa. Saya lemparkan ke tim saya. Bisa nggak bikin seperti ini, mendekati seperti ini? Kalau bisa, oke. Nah, tapi mereka minta contoh, makanya contohnya itu seperti kayak saya menyanyi, kayak saya bikin apa. Oh, ini karyanya sendiri. Jadi baru bisa. Makanya saya bondoni DC. Jadi akhirnya nggak bisa video, terus share ke klien, setuju, kita garap. Gitu. Kita Pak Omas dibikinin Ya lebih ke Gibah konsep on the road. aja sih. Gibah on the road dibikinin Pak Omas. Konsepnya jemput bola ya Mas Rian. Gimana mau dibikin seperti apa? Yang Jemput. keren Iya. pokoknya. Jadi sebelum season saya jadi market memang dunia sosial media benar luar biasa ya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Memang saya akui saya belum siap kalau misalkan saya terjun di YouTube. Karena kenapa? Saya orang lebih cepat gitu loh. Maksudnya kan kalau rumah dan saya juga tahu diri bahwa saya tidak se-famous yang teman-teman kira. Saya lebih ke sekian, berapa gitu produksi gini mau apa lebih kayak gitu. Dan saya juga nggak ada punya jiwa ke event organizer juga karena saya nggak tahu. Saya lebih senang bekerja sekarang di balik layar. Ya kalau MC sih oke ya, MC kan. Karena sebelum MC kan saya nyanyi kan. MC udah lama. Ada sesuatu yang merasa bukan ada sesuatu aku mau pengen sesuatu yang di luar MC kalau ditawarin tetap jalan. Tapi untuk sesuatu yang berbeda kan ya, karena jujur saya memang sudah mau untuk menerima job-job yang membuat saya tidak nyaman. Gitu. Oke, lebih gini, tapi kayaknya lebih senang dulu kan dihajar kan, masih awal-awal dihajar semuanya, dihajar sampai nggak punya waktu. Akhirnya sekarang lebih ke faktor kenyamanan. Gitu. Oke. Lagian enak di balik layar kok. Mas. Duitnya lebih banyak ya, Mas? Duitnya lebih banyak, Iya, bisa jangka nonton, panjang ya. juga. Kalau di depan layar kan ada batasan umur ya. Gampang. Kayak ini udah. Iya, benar. Kalau di depan layar udah kayak gimana? Di Surabaya mah nggak ada kayak gituan. Di Oh, nggak Surabaya ada. tetap fine-fine aja ya, Mas ya. Oh iya ta. Oh iya. Kalau di Karena Surabaya kan Rama juga lumayan dikenal loh di Surabaya itu. asik. Enggak. Saya bukan orang congkak. Kamu kan Dikenal langganannya yang tidak terkenal. yang itu kan. Dikenal Saya karena sebutkan sering itunya. di perapatan ya. EO-nya Mas Boy. Iya. Oke, Mas Rian. Oke. Harapan untuk nanti ke depannya sehabis divaksin nih kira-kira apa nih, Mas?
harapannya kalau sudah divaksin pasti yang semua pasti sama dengan pendapat saya, itu harapannya normal seperti biasa. Aturannya bukan aturan kesehatan tapi aturan yang negara biasa aja gitu loh. Karena kenapa? Memang sih kalau dipikir-pikir sehat itu penting karena kenapa? Ketika kita sehat kita bisa melakukan apapun. Betul. Iya kan? Nah, mengembalikan taraf kepercayaan masyarakat untuk mengarah ke hidup sehat itu memang butuh waktu. Tapi dengan adanya pandemi corona ini membuat manusia lebih aware lagi dengan kesehatan. Kalau harapan, pastinya harapannya kembali normal, semua dengan berjalan dengan seperti biasanya. Dan tapi ya kalau misalkan tidak jadi di tahun-tahun berikutnya, saya yakin Gusti Allah itu pasti mempunyai Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Sampai kita sadari. Amin. Pasti harapan kita Iya. semuanya seperti itu. Karena untuk bukan maksudnya untuk yang sok-sokan alim dan suci ya. Percuma kalau kita mengeluh, ya kan, tanpa ada satu tindakan, Betul. tetap aja tidak akan merubah. Yang ada artinya emosi, dendam, mangkel, menyalahkan keadaan. Justru mungkin ini ujian seluruh dunia dari Gusti Allah. Kita lebih sabar lagi mungkin, Amin. lebih kreatif Amin. lagi, lebih bisa menghadapi apapun sesuatu itu dengan bijak gitu. Oke, ya Allah. Jadi adem loh Mas saya jadinya. Soalnya Adem. dingin. Karena Ya, ujian. saya merasa kotor ini. Gimana kamu yang merasa kotor? Biasa aja deh. Oke. Pokoknya kalian jangan sampai baca surat Yasin aja langsung saya jadi gila ini akhirnya. Akhirnya. Aing macan gitu ya. Oke, Mas Rian, terima Tapi kasih. saya boleh tanya nggak? Saya boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Boleh. Bagaimana dengan keadaan Kediri? Apakah sama dengan di Surabaya? Mulai event, mulai mungkin teman-teman event organizer atau mulai dari teman-teman MC. Sama Sama nggak? Mas. Sama, kurang lebih sama. Ya. Karena kan itu diberlakukan ke semua ya, bukan di Surabaya kota-kota aja. tertentu. Heeh. Orang aku aja Mas, yang biasanya seminggu 3 kali ke Surabaya, hampir setahun tidak pernah ke Surabaya. Congka. Katanya kemarin ke Surabaya. Dengan EO itu Shopping kan? lagi. Congka. Sayang tiap hari ke Bali dengan aja Mas biasa Boy, aja. dengan Mas Boy. Mas Iya, Boy Mas. sampai rela impor ya dari Kediri ya. Iya Tahu Mas, sama aku tahu udah kangen kayaknya. sama Surabaya Mas. Kapannya diajak ke Surabaya Oh, ya? iya. Ayo. Setiap saya MC di Kediri nggak pernah ketemu sama kamu loh Rama. Kapan aja Emang di gak mau Kediri? janjian, emang situ kan sibuk. Habis dari Kediri langsung koper lagi ke Surabaya, habis itu ke Surabaya, ke Jakarta, terus ke Bali. Sudah dong kalau Ya, ada beda masalah level. keluarga di Itu- rumah itu- aja, mungkin nggak usah levelnya dibahas di beda. sini ya. Sebetulnya pada saat yang bulan Maret itu cancel itu ada plus minus pada saat itu, ada yang cancel fee, ada persikan. Tapi yang sangat membuat saya bahagia pada saat itu, saya ada MC kalau nggak salah itu Makassar sama Padang sama ini Papua Barat di Sorong. Oh, Itu semuanya full lunas loh. ya ampun, enak ya. Lunas tapi Dan nggak kerja. saya mau kembalikan Enggak. saya bilang gini, liftnya udah kembalikan, udah selama mereka nggak minta nggak usah Asik. dikembaliin, mereka gitu. Ya ampun, Gila. aku ya mau Tapi Mas, banyak kayak gitu, sekali. Mas. Aku ya mau kayak gitu. Loh, itu kan cuman ya makanya saya bilang kan terasa ya kalau ngomong rugi banyak ruginya dong, dari 14 event yang dapat yang sepi cuma 5, Wow, yang lainnya luar biasa. tetap aja bersyukur lah. Iya. Ya. Ya tapi jangan pikir saya di pandemi corona ada di titik nol loh. Ada di titik nol karena kenapa? Pada saat kalau ini boleh jujur ya, pada bulan Mei saya nggak pegang duit sama sekali. Serius Mas? Ya karena Cuma duitnya di jalan ATM. mas, nggak jalan. Ya, Aspal duitnya kan di nggak jalan, ATM. semua nggak jalan. Saya kalau hitungan. Jadi saya boros di bulan Maret sama April. Akhirnya saya di bulan Mei ini nggak pegang duit sama sekali.
Ya itu akhirnya kan antara bulan Mei kalau nggak salah saya endorse itu. Terpaksa saya membuka jadi diri saya sesungguhnya Jawa bukanlah seutuhnya. Mas, ini ditasikan banyak orang. Kok jujur toh? Mas. Kamu yang jujur juga gitu loh kayak Mas. Iya, tapi luar biasa banget kalau Mas Rian ini bisa Loh, menginspirasi saya pada teman-teman. saat itu sebelumnya mau nyanyi juga kan akhirnya kan sebelum saya nyanyi juga separuh jiwaku hancur. Gokil nih Mas Rian ya. Oke, Mas Rian. Loh, kok ngomong kok? Saya itu syariah mas, sudah Oh iya syariah. Syar'i ya. Bisa pakai jilbab dong. Pakai Kalau hijab. kamu lihat nanti lihat di Facebook, saya nggak pakai jilbab mas ya. Hati yang saya lihat di Instagramnya jilbab. Mas Rian Mumun bakal dandanan seperti mak Kaji kalau pakai jilbab. Wow. Itu cantik banget, molek bohai. Pasti naksir Itu kali ya Rasulullah gak cantik mas, Rasulullah bilani. Oke, Mas Rian, terima kasih Ya. atas waktunya sudah bisa Oke. ngobrol-ngobrol bareng bersama tim Gibah. Kapan-kapan kita sambung lagi. Kayaknya kalau ketemu langsung lebih seru kayaknya. Lebih seru. Diundang kayak Mas ke Mungkin Surabaya, pendiam lur, menggemaskan. menggemaskan. Oke, terima Ya, kasih sekali lagi saya buat juga Mas terima Rian. kasih ya sudah berbagi saya. Sukses buat Mas Sukses Rian. selalu, Sehat dimudahkan terus. rezekinya dan Amin. semoga PPKM segera berakhir. Amin. Dan kita bisa bekerja kembali Ya. di entertain. Saya juga doa untuk rekan-rekan MC Kediri. Iya, saya juga doakan untuk rekan-rekan MC Kediri semuanya sehat. Amin. Saya berdoa untuk supaya mereka mendapatkan rezeki selain MC. Amin. Berusaha lancarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, maaf ya. Senal, semua di Surabaya bari ya, pas tak delok kok. Siap. Siap, oke. Nanti kita tunggu undangannya ya ke Surabaya ya. Sama Langsung berangkat. The Best of Rian Mumun. Ya, siap. Loh katanya besok. Muka ya. Oke, terima kasih Mas Terima Rian. kasih. Terima kasih atas waktunya. See you next Mas Rian. Thank you. Bye-bye. Ya. Wow. Luar biasa banget ya, bisa memotivasi kita juga meskipun kita di masa PPKM seperti ini atau masa pandemi, kita nggak boleh yang namanya mengeluh. Nggak boleh diem aja, kita harus tetap produktif ya. Benar. Dan selanjutnya kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk Karena sudah teman-teman malam. yang sudah menyaksikan kita ngobrol dengan salah satu teman kita yang ada di luar kota, Iya. khususnya di kota Surabaya ya. Sama saja yang namanya entertain pada saat-saat ini ya udah beginilah cerita kita dan semoga untuk kedepannya kita bisa segera bekerja kembali di dunia entertainment. Amin. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube kita bisa di Gibah on the Road dan untuk follow Instagram kita di Gibah on the Road.kediri dan invite Facebook kita di Gibah OTR. Terima kasih. Saya Rama Kenjreng. Saya Saya Riko Ganes- Ramanda. Saya Ganesha Mendra. Pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah On the Road. Terus.